Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana taiza fikri li arbabil hida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa jukhrina wa mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah, sholli ala jasadi Muhammadin fil ajsad, sholli ala qabri Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita tahu kopi itu rasanya pahit, gula itu rasanya manis, dan garam itu rasanya asin. Kalau garam sudah tidak terasa lagi asinnya, gula tidak terasa lagi manisnya, dan kopi tidak terasa lagi pahitnya, maka yang salah itu bukan kopinya, yang salah bukan gulanya, yang salah bukan garamnya, tapi yang salah adalah lidahnya. Begitu juga hal yang sama, tatkala Islam tidak terasa lagi rahmatan lil alaminnya, iman tidak terasa lagi nikmatnya, ibadah tidak terasa lagi lezatnya, maka yang salah bukan ibadahnya atau sholat, yang salah bukan Islamnya, atau yang salah bukan imannya, tapi yang salah adalah hatinya. Karena hati ini adalah tempat menampung iman. Ketika imannya tertampung, maka kelezatan rahmatan lil alamin Islam, kelezatan ibadah itu akan terasa. Maka Abu Turab An-Nasokhi dalam kitab Tanbihul Muqtarin karangan Imam Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan, wa min alamati siwadil qalbi salasun. Ciri hati yang kotor itu ada 3. Alla yajida li junubi mafja'an wala li ta'ati mauqian wala lil mau'izati manja'an. Ciri hati yang kotor ada 3. Yang pertama, alla yajida li junubi mafja'an. Yang pertama, kata Abu Turab An-Nasokhi, bahwasanya hatinya itu tidak bergetar sedikit pun tatkala dia melaksanakan satu kesalahan, satu dosa atau sebuah maksiat. Contoh ringannya, kalau orang ninggalin sholat, tanya hatinya, bergetar atau enggak? Loh, ya Allah, saya enggak sholat nih. Kalau ada getaran sedikit aja, maka hatinya masih bersih. Tapi kalau sudah tidak ada getaran sama sekali, maka hatinya kotor. Terbiasa dengan maksiat, terbiasa dengan dosa. Apalagi kalau zaman sekarang, orang selalu bertanya, akhir zaman itu kapan sih? Ya akhir zaman itu ya sekarang. Ciri-cirinya yang kata Nabi, perzinahan di mana-mana, membangun bangunan lebih tinggi dan sebagainya, sekarang sudah terbukti. Ada aplikasinya dan sebagainya. Dan kalau anak muda, pemudi dan pemuda berduaan, di dalam hatinya tidak ada rasa, wah salah nih, hati-hati. Berarti apa? Hatinya kotor. Apalagi yang paling sering sekarang gibah di medsos dan sebagainya, nggak ada rasa penyesalan atau apa yang kita lakuin ini benar atau enggak ya. Nah, tatkala tidak ada getaran dalam hati ketika melaksanakan satu maksiat, satu kesalahan, satu dosa, maka dipastikan hatinya kotor. Yang kedua adalah wala li ta'ati mauqian. Di dalam hatinya tidak ada tempat sedikit pun ingin menambah-nambah ketaatan. Di taatnya mah udah, sholat 5 waktu udah ibaratnya. Kemudian kalau ke masjid, ngisi koropak masjid, pada Jumat atau pada subuh, sudah. Sholat sunat ibaratnya sudah. Tapi merasa puas dengan amal yang sudah dikerjakan, dengan ketaatan yang sudah dikerjakan. Maka itu katanya ciri hatinya kotor. Karena kalau yang bersih itu ingin terus menambah-nambah ketaatan. Dia merasa puas. Maka dalam surat Al-Muluk ayat yang kedua gimana? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita itu dituntut untuk apa? Ahsanu amala, sebaik-baiknya amal. Sehingga kalau kita udah sholat, maka ahsanu amala belum, sebaik-baiknya amal belum. Bacaannya terus kita perbaiki, gerakannya terus kita koreksi, bacaannya terus kita hafal,
Ketika sujud bacaannya apa, ruku bacaannya apa. Ada sunah-sunahnya kita tambah. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah wala lil mau'izati manja'an. Hatinya itu sulit menerima nasihat. Ketika hati sulit menerima nasihat, maka tandanya hatinya kotor. Ya kalau hati kotor gitu, mendapat nasihat aja sulit. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata bahwasanya unzur maqala wala ta'zur maqala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Jadi kalau kita melihat ucapannya, kalau bermanfaat kita ambil. Kalau melihat siapanya saja, ya belum tentu. Wah, ini mah dari orang kafir ibaratnya. Oh, ini mah dari beda agama. Oh, ini mah dari Ustadz Anu, saya nggak suka, saya sukanya Ustadz ini. Maka akan terjadi perpecahan gitu. Mengambil nasihat itu pilih-pilih. Tapi kalau orang yang beriman akan mengambil nasihat dari siapa aja. Maka sangat bagus Sayyidina Ali dari jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nanti kalau yang berbicara bagus, tapi dari anak kecil gak didengar. Padahal yang dikatakannya benar, wah bahaya. Tapi kalau yang dikatakannya buruk, kemudian menjerumuskan kita kepada keburukan, padahal yang berkatanya itu bukan orang soleh, tapi memang lebih tinggi dari kita, derajat sosial dan sebagainya, kita ikuti, bahaya juga. Maka nasihat apapun apabila baik terima. Nah, kalau dibalik, yang tadi kan ciri hati kotor ada 3, berarti ciri hati yang bersih ada 3 juga, tinggal dibalik aja. Yang pertama berarti orang yang hatinya bersih adalah mereka yang mudah tergetar, tersentuh hatinya apabila dia telah melaksanakan satu kesalahan, satu maksiat, atau satu dosa. Ninggalin sholat langsung ya Allah, kesiangan nih subuh. Kalau yang udah biasa baca Quran, ibaratnya hari ini karena kesibukan gak baca Quran, ya Allah, belum murojaah. Kalau yang ngapalin Quran, ya Allah belum baca Quran nih, padahal malam Jumat ibaratnya dan sebagainya. Mudah hatinya tersentuh ketika berbuat kesalahan, ngebentak orang, ngomongin orang, ngebentak anak, karena ada masalah di kantor, Robert pulang ke rumah marah-marah, semua yang di rumah kena marah lah ibaratnya. Maka kalau hatinya bersih akan mudah tuh, ya Allah, kenapa anak-anak sama istri yang dimarahin? Mudah minta maaf tuh, Bun maaf ya, Nak maafin Papa dan sebagainya. Jadi ketika hatinya bersih, lidahnya mudah meminta maaf. Karena ada beberapa orang, banyak bahkan, meminta maaf aja sulit. Karena apa? Gengsi dong. Masa sih gua minta maaf duluan dan sebagainya. Padahal kalau ciri hati orang yang bersih, meminta maaf itu akan mudah bagi dirinya. Karena selalu merasa salah. Kemudian yang kedua adalah hatinya akan senantiasa ingin menambah-nambah ketaatan. Kalau sholat duhanya baru 2 rakaat, ya Allah pengen nih nambah jadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat, jadi 8 rakaat dan seterusnya. Kalau baca Qurannya ibaratnya cuma 1 halaman, ya Allah pengen jadi 2 halaman, 3 halaman. Bahkan sehari bisa pengen sampai 1 juz, apalagi nanti bulan Ramadan. Kemudian kalau ibarat sholat sunnahnya, sholat wajibnya udah nih, ya Allah pengen istiqomah. Sholat apa? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ini mah yang wajibnya doang. Sambil Sambil nggak tepat waktu, ada di akhir, di pertengahan atau di akhir. Sholat sunatnya jarang, tapi di hati bilang, ya Allah, pengen nih, sholat qobliyah, ba'diyah, diistiqomahkan. Karena yang sulit itu istiqomah, kalau yang mudah itu istirahat. Gitu kata si Komeng. Uhuy. Nah, yang terakhir adalah wala lil mau'izati manja'an. Kalau yang tadi itu sulit menerima nasihat, maka hati yang bersih itu akan mudah menerima nasihat. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, berilah dia nasihat, tanfa'ul mu'minin, maka akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Karena orang yang mudah menerima nasihat akan mudah menerima manfaat, baik dirinya sendiri ataupun orang lain.
baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Maka sangat beruntung bagi orang yang mudah menerima nasihat di dalam hatinya. Karena kata Allah, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Jadi nasihat itu sangat bermanfaat. Dan terakhir ditutup oleh firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala atallahu bima, gitu ya, betul nggak? Wala atallahu biqalbin salim. Betul? Benar nggak? Wala atallaha biqalbin salim. Dan janganlah kalian datang kepada Allah kecuali dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiknya datang dari diri saya pribadi, dan baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan buruknya datang dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.